Halo Sobat Info Guru Update, kembali lagi di channel Komunitas Info Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari penjelasan Menpan RB dan Panselnas di live streaming YouTube sebelumnya. Hal ini disampaikan secara resmi sesuai dengan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 yang diterangkan secara gamblang untuk mekanisme penempatan sahabat-sahabat P3K prioritas 1, 2, 3 maupun untuk peserta umum. Hal ini perlu diketahui untuk sahabat-sahabat dan sangat penting sekali apa saja yang harus dipersiapkan dan tips-tipsnya biar lancar dalam pemberkasan, dalam validasi data maupun dalam tes P3K tahun 2022 berikut ini. Yang dipaparkan oleh Bapak Dirjen GTK Bapak Iwan Sahril, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama adalah penempatan untuk lulus passing grade, yang kedua adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi, yang ketiga adalah seleksi tes. Dengan catatan di sini berdasarkan formasi yang tersedia di daerah ya sahabat-sahabat. Untuk penempatan yang pertama adalah lulus passing grade. Lulus passing grade diutamakan untuk sahabat-sahabat ada 4 unsur yaitu THK 2 atau K2 yang lulus passing grade, yang kedua adalah GTT yang sudah lulus passing grade, yang ketiga adalah PPG yang sudah passing grade, dan yang keempat adalah guru swasta yang sudah passing grade. Ini akan ditempatkan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2022 di tempat tugasnya masing-masing atau di induknya masing-masing yang membutuhkan. Jika tidak, nanti ada lebih jelasnya setelah slide berikut ini. Yang kedua adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi, yaitu meliputi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya adalah K2 dan guru GTT atau guru honorer di sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Dengan catatan lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Itu jika masih tersedia formasi setelah ditempatkan keseluruhan untuk yang sudah passing grade. Di sini sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah seleksi tes untuk guru honorer kurang dari 3 tahun lulusan PPG dan guru swasta. Jika masih tersedia formasi sisa dari kesesuaian verifikasi maupun untuk yang lulus passing grade. Berikut ini untuk penjelasannya. Yang pertama adalah mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 kemarin. Ada sekitar 193.000 guru yang sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Ini akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Di poin kedua ini adalah poin yang paling penting sekali dan sangat urgent untuk sahabat-sahabat, yaitu individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak dapat kebutuhan ini ditempatkan di tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Untuk memilih hal ini, untuk memilih sekolah lain jika induknya sudah tidak ada lowongan lagi atau sudah penuh, maka hal itu akan muncul di pilihan daerah atau pilihan pas waktu kita akan pemberkasan di SSC ASN di akun pribadi masing-masing. Bocorannya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan ya sahabat-sahabat. Yang ketiga adalah prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori yang diutamakan terlebih dahulu, walaupun prioritas 1 itu ada 4 unsur. Unsur yang pertama adalah THK 2 atau K2, yang kedua adalah guru honorer negeri, lulusan PPG, baru guru swasta. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi nanti misalkan kok sampai honorer negeri sudah penuh formasinya, lulusan PPG dan honorer swasta akan menunggu formasi berikutnya. Yang keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Jadi nanti misalkan ada THK 2, di situ ada beberapa formasi dan beberapa pendaftar, nanti akan di ranking juga untuk nilai teknis, mansos, wawancara, dan nanti yang terakhir adalah sebagai pertimbangan adalah usia. Jadi nanti ada 4 item juga untuk menempatkan itu jika nanti ada beberapa guru yang sudah lulus passing grade. Kira-kira itu sudah bisa dipahami ya sahabat-sahabat. Untuk poin nomor 2, kita lanjutkan untuk mekanisme yang kedua. Mekanisme yang kedua ini yang perlu digarisbawahi untuk sahabat-sahabat segera mempersiapkan data yang akan divalidasi. Yang pertama adalah seleksi kesesuaian verifikasi dilakukan apabila masih tersedia kuota. Jadi dengan catatan masih tersedia kuota sisa dari sahabat-sahabat yang sudah lulus passing grade dan sudah ditempatkan semua ya, catatan untuk passing grade. Yang kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama adalah
kualifikasi ijazah ya sahabat-sahabat. Ini adalah ijazah. Kualifikasi akademik itu dalam bahasa yang simple itu adalah menyesuaikan ijazah kita. Jadi yang kita lamar dengan ijazah kita itu sama atau tidak, linear atau tidak. Nanti bisa dicek video di Adiko Ramos sekitar 8 bulan atau 9 bulan yang lalu. Itu ada untuk linearitas jurusan dengan bidang atau dengan lowongan ada di P3K. Yang kedua adalah kompetensi teknis meliputi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ini akan dipersiapkan oleh Panselnas untuk tes ataupun verifikasinya. Yang ketiga, kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Ini nanti sistemnya bagaimana? Itu nanti kita tunggu saja setelah SSCSN dibuka, biar lebih deal tanpa kita membuat opini dan takutnya opini itu tidak pas. Yang keempat yaitu pemeriksaan latar belakang meliputi perundungan, kekerasan seksual, nafsa, dan intoleransi. Jadi tidak mengalami atau tidak pernah mendapatkan permasalahan di antara perundungan, kekerasan seksual maupun nafsa serta intoleransi. Yang ketiga adalah seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nanti ada seleksi wawancaranya atau tes wawancara untuk sahabat-sahabat K2 yang tidak passing grade dan untuk honorer lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun yang tidak passing grade. Jika tersedia kuota dan itu masih tersisa, maka kita lanjutkan ke peserta umum berikut ini. Peserta umum mekanismenya yang pertama adalah seleksi tes dirasakan dengan seleksi kesesuaian atau verifikasi. Yang kedua, seleksi tes dilakukan menggunakan CAT UNBK seperti tahun 2021 tahap kedua maupun tahap pertama. Pesertanya terdiri dari GTT yang kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honorer di sekolah swasta. Dengan catatan guru swasta ini masuk dalam dapodik dan nanti untuk masa kerjanya relatif ya. Bahkan yang baru 1 bulan, 10 tahun, 20 tahun itu sama kedudukannya untuk pelamar umum. Seperti itu untuk sahabat-sahabat. Untuk next video kita akan membahas tentang TMT yang akan terbaca di SSN sesuai dengan Menpan RB terbaru. Apalagi kita berfokus pada nanti untuk yang mutasi atau pernah pindah sekolah maupun yang double sekolah, nanti TMT yang akan terbaca itu mana. Itu nanti sesuai dengan yang sudah terjadi secara real di P3K tahap 1 maupun tahap 2. Mudah-mudahan informasi ini sedikit bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Tetap persiapkan diri untuk tes ke depan, serta persiapkan untuk yang sudah lulus passing grade dan verifikasi data. Siapkan validasi datamu, cross check datamu agar semuanya bisa berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Mudah-mudahan informasi ini seperti itu sahabat-sahabat. Tetap stay tune terus di Info Guru Update. See you next time.